Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan faktur pajak apabila menggunakan uang muka atau pelunasan ya. Nah, seperti apa pembuatan faktur pajak melalui Cortex ini? Silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai tata cara pembuatan faktur pajak apabila dia menggunakan uang muka atau ketika dia nanti pelunasan di era Cortex. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Angga Sukma Daniswara. File ini saya ambil dari IG-nya beliau, dari medsosnya beliau, itu ada di @daniswara86 ya. Jadi kalau teman-teman mau follow eh, IG beliau silakan, dan di sana sudah banyak ya konten-konten atau tips and trick troubleshooting mengenai Cortex khususnya gitu untuk akhir-akhir ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tadi ya pembuatan faktur pajak uang muka untuk pelunasan. Jadi di sini ada sebuah ilustrasi kasus ya. Katakanlah PTA itu PKP ya, pengusaha kena pajak melakukan kontrak dengan PTB untuk penyediaan printer sebanyak 100 unit dengan harga jualnya adalah 1 juta per unit. Jadi total kontraknya itu adalah sebesar 100 juta. Nah, kemudian pada tanggal 20 Januari 2025, PTA menerima uang muka sebesar 12 juta. Kemudian setelah itu penyerahan printer dilakukan secara bertahap sebagai berikut. Tahap pertama tanggal 10 Februari 2025, eh, yakni diserahkan 24 unit printer dengan pembayaran sebesar 24 juta. Kemudian tahap keduanya itu sekaligus pelunasan ya, itu 76 unit printer tadi dengan pembayaran sebesar 64 juta sekaligus pelunasan seperti itu. Oke. Nah, bagaimanakah mekanisme pembuatan faktur pajaknya? Jadi di sini akan ada 3 faktur pajak ya. Yang pertama adalah pada saat uang muka sebesar 12 juta ini. Kemudian pada saat tahap pertama, yakni pada saat pembayaran eh, pertama ini ya, yang 24 juta ini. Dan yang terakhir adalah pada saat pelunasan atau pada saat 76 unit printer ini diserahkan. Kita tahu ya, balik lagi ke aturan umum mengenai faktur pajak. Faktur pajak dibuat adalah pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran. Mana yang kejadiannya terlebih dahulu terjadi ya gitu. Apakah pembayaran ataukah penyerahan. Kalau misalkan kejadiannya itu atau transaksinya itu merupakan pembayaran termin adalah pada saat tadi ya, pada saat pembayaran atau penyerahan tadi gitu. Balik lagi ke situ, atau pada saat tagihan diberikan gitu. Itu kalau misalkan kita transaksinya dengan bendahara pemerintah ya, atau instansi pemerintah. Nah, jadi di sini eh, dan catatan juga ya, printer merupakan barang kena pajak non mewah, artinya sesuai dengan PMK 131 bahwa dia nanti akan diterbitkan faktur pajak dengan kode 04 ya, dengan menggunakan DPP nilai lain ya. Jadi sederhananya sekarang yang dulunya biasanya menggunakan kode 01 itu akan shifting ke 04 gitu. Jadi sesuai dengan PMK 131 ya. Kecuali kalau memang barang itu bersifat barang mewah ya. Contohnya ya kendaraan mahal ya, misalkan katakanlah Ferrari atau mungkin kondominium seharga 30 miliar atau mungkin kapal pesiar, pesawat jet segala macamnya itu termasuk barang mewah. Tapi kalau selain itu maka dianggap sebagai barang mewah. Artinya eh, ya berapapun ya nilai transaksinya selama dia bukan barang mewah ya berarti dia dikenakan untuk kode 04 ini. Oke. Nah, setelah kita lihat ilustrasi kasusnya ini, kita masuk ke pembuatan faktur pajak yang pertama atau faktur pajak uang muka tadi. Nah, Eh, di ini kita pakai bukan impor ya, karena balik lagi sebelum video saya sebelumnya itu untuk mekanisme pembuatan uang muka, pelunasan, dan juga misalkan nanti ada faktur pajak pengganti, dia tidak bisa menggunakan mekanisme impor. Dia hanya bisa menggunakan mekanisme key-in, artinya kita harus input langsung di Cortex. Nah, di sini pada saat kita input ya faktur pajak keluaran di sini di setelah di apa ya
eh, antar mukanya ya di tampilan korteksnya itu akan ada muncul di sini uang muka dan pelunasan. Nah, untuk pembayaran uang muka kita centang dulu, klik yang ini uang muka. Kemudian faktur pajaknya ini karena ini adalah uang muka yang pertama atau faktur pajak yang pertama sebagai uang muka, maka nomor ini kita kosongkan saja. Jadi nggak usah diisi. Jangan sampai diisi ya. Misalkan di nolkan gitu ya, dikisi angka nol gitu nggak usah. Jadi hanya dikosongkan aja. Kemudian silakan nanti setelah itu pilih kode transaksinya ya. Seperti tadi di awal, pilih kode 04 misalkan. Kalaupun misalkan nanti ternyata kejadiannya itu katakanlah transaksinya dengan bendahara pemerintah atau mungkin dengan BUMN, ya silakan kode transaksi ini mengikuti ke mereka gitu. Jadi walaupun misalkan katakanlah faktur pajaknya ini uang muka pelunasan, tapi kalau transaksinya ke instansi pemerintah, maka tetap gunakan kode 02 ya, gitu. Atau kalau BUMN itu 03 gitu. Jadi, tapi kalau selain itu, selain katakanlah kalau transaksi biasa ke sesama PKP ya, tadi kan contohnya ke sesama PKP, maka faktur pajaknya tetap menggunakan kode 04. Kemudian ini tanggal fakturnya disesuaikan aja, katakanlah di sini tanggal 20 Januari gitu ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada ID TKU. ID TKU itu adalah berarti statusnya itu berarti dia pusat. Kalau kita mau membuat faktur pajak cabang eh, yang di PKP cabang ya, maka tinggal kita isi saja, sesuaikan aja ID TKU-nya ini. Jadi kita pilih saja kira-kira yang akan membuat faktur pajak ini cabang yang mana gitu ya. Tinggal kita pilih aja urutan ID TKU-nya. Kemudian setelah itu kita masuk ke detail transaksi ya, kita tambah transaksi seperti biasa. Nah, di edit transaksi seperti pada umumnya kita masukkan, kita pilih dulu barang atau jasa, kemudian silakan pilih kodenya ya. Kalau masih bingung kode yang mana, kita bisa pilih unduh kode di sini. Dan ini merefernya ke HS Code ya, yang ada di Bea Cukai. Jadi kalau misalkan katakanlah kayak printer gitu ya. Nah, mungkin kita masih bingung nih kodenya yang mana gitu. Maka silakan aja pilih sesuai yang paling mendekati, katakanlah mesin cetak, kita cari ya. Misalkan unduh kodenya itu pilih yang mesin cetak misalkan. Kalaupun misalkan kita sama sekali nggak paham, nggak tahu, ya udah eh, dikasih aja di sini kodenya adalah kode barang yaitu 000 seperti itu. Kemudian tadi pilihannya namanya printer, kemudian satuannya bisa kita sesuaikan, katakanlah unit gitu ya. Kita pilih unit, kemudian di sini harga satuannya tadi adalah satu printer itu nilainya 1 juta, kemudian secara kuantitas itu adalah 100. Jadi di sini pada saat kita bikin uang muka yang pertama, itu sudah langsung total penyerahannya. Jadi bukan yang istilahnya bukan yang 12 juta tadi ya. Kan kalau di awal itu kan kalau yang uang muka itu kan dia hanya menerima di sini di sini ya tanggal 20 Januari uang mukanya sebesar 12 juta gitu. Jadi yang kita tulis di sini harga satuan di sini itu bukan yang 12 juta gitu, tapi total secara keseluruhan ya. Jadi misalkan tadi printer nilainya 1 juta gitu ya per unit. Dia jualnya 100 unit. Maka harga satuannya tetap kita pilih 1 juta, kuantitasnya kita pilih kita isi ya, total unitnya berapa, 100, kemudian harga totalnya di sini adalah 100 juta. Jadi dia otomatis ya, harga itu sama dengan harga satuan kali kuantitas. Kalau misalkan ada diskon, silakan ditulis di sini diskonnya. Gitu ya. Misalkan, oh dia karena beli 100 unit printer dapat diskon nih, katakanlah 10% misalkan. Maka di sini tinggal tulis aja 100 juta ya, 10%-nya berarti 10 juta, potongan harganya, maka nanti di DPP-nya itu sama dengan harga total dikurangi diskon. Tapi kalau misalkan diskon nggak ada, ya udah berarti ini tetap dinolkan. Nah, dari sini berarti harganya itu sama dengan DPP ya. Kemudian jangan lupa di era Cortex ini atau di era PPN efektif rate-nya adalah 11%, maka mau nggak mau DPP-nya harus kita centang dulu menjadi DPP nilai lain, gitu ya. Sampai nanti mungkin ada ketentuan lain atau mungkin ada aplikasi atau Cortex yang diupdate dan segala macamnya, maka mau nggak mau sekarang
harus kita centang dulu secara manual, kemudian kita isinya juga secara manual. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi DPP ini 100 juta ini kita kalikan 11 per 12. Hasilnya adalah 91 juta sekian gitu ya. 666.666 rupiah. Nah, kode di sini ya di belakangnya kan ada di belakangnya masih ada 66666 gitu ya. Nah, ini cukup dibulatkan dua digit dua digit desimal di belakang ya gitu. Jadi misalkan kalau di sini kan 6666 gitu ya. Ya udah dibulatkan aja jadi 67 seperti itu. Nah, maka di sini otomatis PPN-nya itu akan merefer ke walaupun dia 12%, tapi karena dia menggunakan DPP nilai lain, maka 91 juta ini kali 12% hasilnya adalah 11 juta. Yang mana ini adalah sama dengan 100 juta kali 11%. Jadi kenapa kok walaupun tarifnya itu 12%, kenapa kok PPN-nya tetap dianggap 11%? Karena yang dipakai adalah nilai lain ini. Tapi ketika nanti misalkan selain dipotong PPN gitu ya, selain dipungut PPN, lawan transaksi akan motong PPh pasal 22 misalkan, atau PPh pasal 23 atau apapun lah ya yang kira-kira PPh outputnya, maka dasar penghitungan mereka untuk memungut atau memotong pajak PPh adalah dari yang 100 juta ini, bukan dari yang ini, bukan dari DPP nilai lain. DPP nilai lain sekali lagi hanya digunakan untuk menghitung PPN supaya tetap 11%. Karena kan aturannya nggak jadi naik ya. Nah, supaya nggak jadi naik gimana? Maka yang diubah adalah nilai DPP-nya, bukan nilai tarifnya. Karena kalau mau ubah tarif PPN itu harus ubah undang-undang. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita simpan di sini. Nah, setelah kita simpan, maka di detail transaksi tadi ya akan ada tambahan di sini akan muncul. Kalau ini tidak kita centang uang mukanya, maka di sini tidak akan muncul uang muka. Gitu. Jadi pastikan kalau kita pilih atau kita mau membuat faktur pajak uang muka, pastikan ini dicentang dulu dan ini aktif uang mukanya. Nah, kemudian uang muka di sini tadi kan nilainya adalah 12 juta. Gitu ya. Yang dibayarkan adalah 12 juta kepada customer tadi. Gitu. Tapi di sini yang harus jadi catatan adalah ketika kita isi uang muka di sini itu bukan yang 12 juta. Tetapi 12 juta tetap dikalikan 11 per 12. Artinya, walaupun yang kita eh, apa ya, walaupun yang dibayarkan ya, yang dibayarkan oleh customer ini pada saat pembayaran uang muka itu adalah 12 juta plus PPN-nya, plus PPN 11%-nya, tetapi yang dipakai, yang ditulis di sini adalah yang nilai lain. Jadi ini diisi dengan 11 per 12 dari nilai uang muka yang dibayarkan. Berarti bukan 12 juta, tapi diisi dengan 11 juta. Artinya DPP-nya di sini ya 11 juta plus pajaknya berapa? Pajaknya berarti 1.320.000 gitu. Nah, berarti yang dibayarkan berapa? Yang dibayarkan tetap ya, yang dibayarkan adalah tetap yang 12 juta ini, uang muka ini, plus PPN-nya berapa? PPN-nya adalah sebesar ini, 3 juta, sorry, yang dibayarkan adalah 1.320.000 rupiah. Jadi dari total PPN sebesar 11 juta ini yang nanti akan dibayarkan untuk satu transaksi tadi ya, untuk 100 printer tadi, pada saat pembayaran uang muka, itu customer akan membayar sebesar 12 juta plus PPN 1.320.000. Sisa saldo uang mukanya masih ada sebesar 89 juta. Ini berasal dari 100 minus 11 juta ini. DPP nilai lain juga menyesuaikan ya. Ini dikurangi 11 juta. Itu ya yang jadi critical point-nya. Jadi jangan sampai salah, yang kita tulis di sini bukan 12, tetapi 11 juta. Dari 11 per 12 dari nilai uang muka yang dibayarkan. Oke. Berikutnya, lanjut berikutnya adalah pembuatan mekanisme faktur pajak yang kedua, atau pada saat tahap pertama di barang ini diserahkan ke pembeli ya. Tadi akan ada dua tahap ya. Gitu. Nah, pada saat pembuatan faktur pajak yang kedua atau istilahnya ini adalah termin kedua ya, atau kalau di sini berarti tahap pertama karena tadi baru uang muka. Pada saat kita bikin faktur baru gitu ya, seperti biasa sama gitu ya. Nah, jangan lupa ini uang mukanya tetap dicentang. Di sini uang mukanya seperti ini dan
berikutnya, nomor faktur pajaknya ini harus diisi. Kan kalau pada saat ini ya, ini ketika sudah berhasil kita buat, sudah upload, sudah approve segala macam, pasti akan muncul nomor faktur pajak yang uang muka ini. Nah, ketika uang muka ini sudah berhasil jadi faktur, maka pasti sudah akan ada nomornya di sini, akan muncul otomatis. Nah, faktur nomor faktur yang muncul di uang muka ini itu kita input di sini. Input di eh, pembuatan faktur pajak yang kedua atau di sini berarti penyerahan tahap pertama gitu. Sesuaikan nomornya berapa ya di sini. Kemudian kode transaksi juga masih sama ya, kode 04 gitu. Kemudian tanggal transaksinya sesuaikan dengan tanggal penyerahan tadi, yakni tanggal 10 Februari 2025. Gitu. Jadi ini pastikan isikan pajak uang muka tadi ya. Gitu. Nah, kemudian pada faktur kedua ini tidak ada pengisian detail transaksi lagi. Jadi langsung ke pengisian besarnya nominal pembayaran diserahkan tadi ya gitu. Atau istilahnya ini uang muka kedua istilahnya gitu ya. Atau termin kedua lah gitu. Nah, termin kedua itu kan kalau di sini pembayarannya adalah sebesar 24 juta. Nah, sama seperti uang muka tadi, yang ditulis di uang muka di sini itu bukan 24 juta, tapi tetap sama ya. 24 juta kali 11 per 12 ini. Maka hasilnya adalah 22 juta sekian. 22 juta ya. Maka pada saat di pembayaran yang kedua ini atau di faktur yang kedua itu pajak yang dibayarkan atau PPN yang dibayarkan adalah sebesar ini, 2.640.000 rupiah. Yang nanti akan dibayarkan oleh customer berarti 24 juta, tetap ya 24 juta ditambah PPN yang sebesar 2,6 juta ini. Gitu. Jadi yang dibayarkan ini ya 24 juta plus ini. Kenapa kok nggak ini? Karena ini sebenarnya ini adalah DPP nilai lain ya yang tidak kita pakai untuk eh, apa ya? Kita pakai untuk pembuatan invoice misalkan atau eh, ketika DPP untuk pembayaran PPh misalkan. Jadi tetap yang dibayarkan oleh customer adalah 24 juta plus PPN yang 2,6 juta ini. Nah, kemudian berikutnya adalah pelunasan atau pembuatan faktur pajak yang ketiga atau pada saat penyerahan tahap kedua atau pada saat pelunasan di sini ya. Secara pembuatan sama, cuman bedanya adalah kalau yang tadi di dua faktur yang pertama itu kita centangnya adalah uang muka. Tetapi yang sekarang adalah yang kita centang adalah pelunasan gitu. Atau kalau misalkan ternyata nanti masih ada ini katakanlah masih ada faktur keempat, kelima gitu ya, maka faktur pajak yang terakhir adalah yang pelunasannya. Kalau faktur pajak yang satu, dua, tiga, dan empat, maka kita tetap centang yang ini. Gitu. Jadi pelunasan itu dipakainya adalah yang faktur pajak tahap terakhir saja. Gitu. Baru kita centang yang pelunasan. Sebelumnya kita pakai yang ini. Nah, faktur pajak pelunasan kita juga harus input nomor fakturnya. Dan nomor faktur ini yang dipakai adalah uang muka yang pertama. Walaupun sebenarnya kalaupun mau pakai faktur pajak, nomor faktur pajak yang kedua ini ya, itu sebenarnya masih bisa juga gitu ya. Jadi konfirmasi dari DJP sendiri, untuk yang faktur pajak pelunasan ini, nomor faktur yang diinput bisa pakai faktur pajak yang pertama, yang uang muka tadi, atau pada saat faktur pajak yang kedua, atau pada saat barang diserahkan di tahap pertama tadi. Gitu. Kemudian kode transaksi masih sama ya, kodenya 04 kayak tadi. Kemudian faktur pajaknya di tanggal berapa gitu ya penyerahannya tahap kedua ini. Contoh di sini 10 Maret 2024. Eh, Seperti ini. Kemudian sama seperti yang faktur kedua tadi, pada faktur ketiga ini atau pelunasan ini tidak ada pengisian apapun di detail eh, barangnya ya, di detail transaksinya. Kolom akan terisi secara otomatis sesuai dengan saldo sisa uang muka yang dimiliki. Nah, sekali lagi, ini adalah faktur pajak yang pertama yang 11 juta tadi ya, yang 12 juta. Ini adalah faktur pajak yang kedua yang 24 juta tadi, yang awal, yang tahap pertama ya penyerahan barang tahap pertama dan pelunasannya adalah sebesar 67 juta. Ini sama ya hasilnya juga eh, kalau tadi kan pada saat pelunasan itu kan yang dibayarkan adalah sebesar 64 juta. Maka
di sini tetap dikalikan sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi sini. Nah, oh ya. Oh, mohon maaf. Pada saat pelunasan yang ditulis adalah total selisihnya ya. Gitu. Jadi tidak lagi dikalikan dikalikan 11/12 gitu ya, tapi langsung sisanya di sini. Jadi 11 ditambah 22 eh, sisanya, sorry, berarti ini ya 100 juta dikurangi 11 dikurangi 22 hasilnya adalah 67 juta. Kemudian PPN-nya berapa? PPN-nya adalah sebesar 7.040.000 ini. Ini dari mana? Sebenarnya kalau ini itu berasal dari ini ya, 64 juta sekian dikalikan 11 dikalikan 11 eh, persen ya. Kalau kita kalikan, jadi tetap PP-nya dari sini ya, 64 juta dikalikan 11%, hasilnya adalah 7.040.000 rupiah. Gitu. Jadi eh, walaupun agak membingungkan ya, tapi semoga konsep ini bisa diterima. Yang intinya adalah pada saat down payment di sini diisinya adalah bukan dari uang mukanya yang dibayarkan, tapi dari uang muka tadi. Jadi yang pertama dan yang kedua ini dari yang dibayarkan tadi itu dikalikan 11/12. Tapi pada saat pelunasan itu di sini otomatis ya gitu. Jadi total DPP-nya berapa dikurangi dengan masing-masing tadi ya, uang muka yang pertama dan kedua ini hasilnya adalah 67 juta. Dan di sini hasilnya adalah 7.040.000. Jadi walaupun agak apa ya istilahnya, walaupun nggak nggak masuk gitu ya, tapi PPN-nya tetap diisi dari 11% ya, tetap 11% dari yang masing-masing ini. Jadi 12 juta, 11%-nya berapa, 24 juta di sini berapa, dan di sini berapa. Gitu. Oke, tapi kalau dari sini, eh, jadi istilahnya PPN-nya itu tetap dihitung dari yang dibayarkan, tetapi yang ditulis di sini ya, sampai sini ya, paling tidak ya, sampai paling tidak yang uang muka pertama dan kedua itu tetap ditulisnya adalah yang 11/12 dari uang yang diserahkan tadi. Oke, semoga ini clear ya, karena walaupun agak membingungkan, tapi ya memang eranya Cortex dengan tarif yang eh, agak membingungkan ini ya, 12% tarif eh, tarif seharusnya, tapi supaya tetap 11% maka ada apa ya, ada istilahnya, ada trik khusus lah gitu ya supaya dia tetap jadi 11%. Dan itu dengan cara menyesuaikan di uang muka maupun pelunasan tadi ya. Gitu. Jadi walaupun ini angkanya kok beda gitu ya. Angkanya kok down payment-nya di sini 11,22 dan di sini 67. Padahal uang yang diserahkan secara real itu sebesar ini tadi ya 12, 24 dan 64. Tapi balik lagi yang dibayarkan oleh customer ya berarti tetap dari sini ya yang dipakainya 12, 24 dan 64 plus PPN tadi. Gitu. Oke, mungkin itu terkait dengan Momungkas. Sekali lagi, silakan teman-teman follow eh, akun IG-nya Mas Angga Sukma ini. Ini dari LinkedIn-nya. Kalau ini LinkedIn, kalau mau ingin kerjasama, ingin katakanlah misalkan mengundang beliau sebagai pembicara segala macam, silakan apa kontak beliau di LinkedIn ini ya, Angga Sukma Daniswara. Kemudian silakan follow IG-nya di @daniswara86. Di situ banyak konten-konten beliau mengenai Cortex maupun troubleshooting-nya apabila kita error seperti ini dan seterusnya. Oke, itu saja dari saya mengenai tata cara pembuatan faktur pajak, uang muka maupun pelunasan. Gitu. Jadi semoga walaupun agak sedikit membingungkan, semoga konsep ini bisa diterima dan bisa dipahami serta nanti bisa dipraktekkan ya. Karena sekali lagi khusus untuk uang muka pelunasan ini
tidak bisa menggunakan impor XML. Jadi harus dibuat menggunakan key-in. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.